Hai guys, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Keajaiban di Pagi Hari. Nah, latar cerita ini lagi-lagi berada di Pulau Sumatera ya. Dia sekarang ada di Danau Toba, di Desa Tongging. Nah, di latar kali ini nih kita akan dibawa lagi ke cerita-cerita dinosaurus ya. Ini fiksi-fiksi gitu, anjay. Nah, di pagi hari ini itu ada seorang nenek bernama Nenek Riyama. Dia ini berusia 67 tahun. Mempunyai seorang cucu atau boru yang bernama Raja. Dia masih berumur 10 tahun, guys. Nah, si nenek ini melihat gitu ada 8 benda yang besar banget nih, sebesar ban mobil. Nah, ternyata itu adalah telur-telur dari dinosaurus, guys. Semuanya ada 8. Banyak banget nggak tuh? Di masa modern ini ketemu sama telur dinosaurus pasti akan heboh kan? Apa yang terjadi selanjutnya? 8 telur ini motifnya beda-beda, guys. Ada yang biru bergaris, ada yang kayak ada duri-duri kecilnya gitu, ada yang berwarna merah bata. Nah, semuanya ini juga dari 8 spesies berbeda gitu. Ada yang T-Rex, ada yang Stegosaurus, banyak deh pokoknya. Nah, di situ ternyata di pagi hari itu tuh telur-telur ini tuh menetas, guys. Ada yang langsung uh, berlari, ada yang kehausan gitu kan. Lucu-lucu lah ya bayi-bayi dinosaurus ini, tapi tentunya dengan ukuran yang besar-besar. Ada yang 1,5 meter, ada yang lehernya 3 meter, gede-gede pokoknya. Dan para warga itu memberi nama mereka masing-masing gitu. Ada Tito, ada Belly, ada Spikey, kayak gitu ya. Nah, tentunya ini kan sangat menggemparkan ya. Para warga pun agak-agak takut nih awalnya, tapi lama-lama mereka bisa menerima gitu dan malah suka karena ternyata dinosaurus-dinosaurus ini nih sangat membantu kehidupan mereka, kayak uh, iniin dari apa ya? Melancarkan jalannya perahu kayak gitu-gitu. Dan kepala desa pun bilang, selama mereka tidak memakan ternak, biarkan saja, mungkin ini berkah, kata beliau begitu. Lalu si raja ini menemukan di bawah tempat mereka bertelur itu sebuah prasasti kecil kuno yang bertuliskan, yang menjaga danau akan mendapat teman ajaib. Bertuliskan begitu, guys. Kira-kira teman seperti apa ya? Di bab 2 ya, guys. Judulnya Kilauan Emas di Kedalaman. Nah, raja ini lagi apa ya? Lagi tenang gitulah ya. Dia lagi tenang di dermaga danau. Terus tiba-tiba raja dan 8 dinosaurus ini melihat kayak ada kilauan emas gitu dari dasar danau dan ada pola spiral gini naik ke atas begitu. Dan ada sebuah kayak mata gede gitu ya, kayak piring gitu, segede piring, kayak emas. Dan ternyata itu adalah Mosa, si penjaga danau. Langsung ada suaranya menggelegar tuh di sana. Aku Mosa, si penjaga danau, kata dia begitu. Ternyata Mosa ini bukan untuk mengganggu ya, sesuai namanya dia kan menjaga danau nih. Nah, Mosa ini juga mengajak para dinosaurus dan juga raja untuk bermain-main nih. Ada lomba gelembung, ada balap dayung, ada juga ujian keberanian nih, loncat dari batu tinggi kayak gitu. Kan seru lah ya. Lalu juga Mosa ini mengajak mereka gitu ke bawah air untuk melihat sebuah lukisan purba zaman dinosaurus. Dan tepat dinosaurusnya ada 8 dan satu manusia, dan itu kan udah kayak 8 dinosaurus ini dan raja ya. Dan di sana itu si Mosa ini menunjukkan ada sebuah kayak tulisan gitu, aksara kuno yang bertuliskan, bila mereka kembali, air akan menyembuhkan, katanya begitu. Nah, karena semua ini tadi identik dan sama gitu ya, kejadiannya sama, akhirnya Mosa menjelaskan, 65 juta tahun yang lalu nenek moyang kalian hidup berdampingan dengan damai dengan kami dinosaurus, katanya begitu.
Lalu tanpa diduga-duga, tiba-tiba nih air danau nih tiba-tiba kemerahan gitu. Terus ikan-ikan nih pada lemes dan ngambang gitu kayak mati. Nah, ternyata Tera yang paling peka terhadap bau itu menyadari kalau sungai ini atau danau ini itu udah tercemar, guys. Nah, pencemarannya ini dari limbah pabrik. Jahat banget emang manusia-manusia nih. Dan akhirnya mereka membuat suatu misi penyelesaian. Nah, misi penyelesaiannya ini ada yang menemukan sumber racun, terus ada juga yang si Spikey ya, karena dia berduri gitu untuk memecah pipa. Kok bisa ya? Pipa. Lalu juga ada Belly yang menyedot kotoran karena insangnya itu kayak filter gitu, guys. Nah, dan ternyata saat malam tiba itu mereka mendengar suara mesin-mesin berat gitu, dan ternyata apakah pabrik ini akan beroperasi lagi dan membuang limbah-limbah itu lagi. Nah, tadi kan rencananya udah tersusun tuh apa-apa aja ya kan. Nah, sekarang pertempurannya dimulai. Pertempuran pertamanya itu adalah pertama investigasinya dulu gitu. Mereka mencari sumbernya. Dari mana sih asalnya cairan-cairan yang mencemari sungai ini, dan akhirnya mereka menemukan satu pipa berkarat di bawah air yang ternyata itu adalah pipa dari pabrik karet yang ada di bukit, guys, kayak gitu. Lalu setelah menemukan sumbernya, mereka melakukan misi penyelamatan nih. Rencana penyelamatannya, si Belly menggunakan lehernya untuk melilit pipa, lalu si Spikey memecah pipa dengan duri-durinya tadi ya, sesuai sama yang di atas tadi. Lalu Mosa menyedot cairan beracunnya itu, guys, lalu memuntahkannya ke tong penyimpanan. Lalu untuk menetralkannya air ini ada Tito dan Tera untuk mereka memfilter ya. Dan juga Tito dan anak-anak di desa ini mengumpulkan eceng gondok gitu. Eceng gondok kan buat menetralin tuh dari zat-zat yang berbahaya ya. Tentunya misi ini juga dihadang oleh para petinggi pabrik nih, para yang punya pabrik. Nah, mereka datang nih tiba-tiba datang naik truk gitu ya. Ada banyak nih pasukan-pasukannya pakai baju hitam-hitam. Terus mereka menghadang kan. Ini wilayah kami, kata mereka begitu. Lalu dengan sigapnya ternyata para dino-dino ini juga melakukan perlawanan gitu untuk mereka. Melakukan perlawanan, dan ternyata tidak berserang waktu lama, para warga desa dan kepala desa ini datang, guys, memberikan bukti-bukti, dan juga ada polisi lingkungan di situ memberikan bukti bahwa ternyata yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini adalah mereka, kayak gitu. Karena mereka sudah menang, akhirnya mereka membuat sebuah festival perayaan nih, festival perayaan di danau. Festival perayaan ini tuh ya senang-senang ala-ala anak-anak desa lah ya, kayak lomba renang, terus festival pembersihan danau tentunya. Mereka juga menyayangi lingkungannya ya. Lalu juga Mosa yang menunjukkan cara bernapasnya di dalam air, keren banget nggak tuh? Nah, karena ini adalah latarnya di Danau Toba, lalu di Danau Toba ini ada sebuah misteri gitu. Danau Toba kan nggak akan lepas dari Pulau Samosir ya. Ada misteri di balik Pulau Samosir ini, dan ternyata ada suatu undangan tak terduga dari Ibu Siska. Beliau ini dari Universitas Medan. Nah, dapat berita katanya ada menemukan fosil gitu, fosil di Pulau Samosir, fosil dinosaurus yang unik. Ada apa? Dan beliau ini akan melakukan penelitian di sana. Kira-kira menemukan apa ya? Nah, Bu Siska ini akhirnya mengajak para warga desa dan tentunya dengan 8 dinosaurus yang comel-comel ini untuk melakukan penelitian ke sana gitu. Dan Bu Siska akhirnya melakukan penelitian nih bersama mereka, ditemani dengan 8 dinosaurus dan juga perahu-perahu dan alat-alat yang udah disiapkan oleh para warga gitu, yang disiapkan khusus untuk Bu Siska pergi ke sana. Nah, ketika mereka sampai di sana, itu mereka menemukan banyak penemuan-penemuan gitu, kayak ada jejak kaki raksasa, lalu ada fosil tulang, ada juga gua kecil ya yang di dindingnya ini dipenuhi dengan lukisan purba, guys. Nah, tanpa disangka-sangka ketika Bu Siska lagi menggali, ini beliau menemukan nih satu
buah fosil telur yang masih utuh gitu ya. Dan Bu Siska bilang, wala ini adalah fosil dari Hadrosaurus, dinosaurus yang memakan tumbuhan. Ada baru lagi kan? Di tengah-tengah mereka lagi meneliti ini, lagi menjelaskan ini itu, tiba-tiba si Repi yang hidungnya nih mencium bau asing gitu. Ada manusia jahat datang, kata si Repi begitu guys. Bau mesin dan minyak. Lalu akhirnya sebuah ada kapal cepat gitu ya datang, zat gitu, berseragam hitam, langsung menyergap. Itu fosil milik kami, kembalikan, kata dia begitu. Semuanya tentunya langsung kalang kabut ya. Ada yang lari ke desa untuk mencari bantuan, ada yang mengubur fosil, intinya disembunyiin lah ya fosilnya ini. Lalu ada yang membuat sinyal bantuan seperti itu. Gak lama akhirnya bala bantuan datang nih, dari tim BKSDA pun sampai datang gitu, gila kan. Ini udah pada datang semuanya, terus akhirnya fosil itu disimpan untuk penelitian. Lalu semua tim mendapatkan piagam penghargaan dan Pulau Samosir ditetapkan sebagai cagar budaya. Lalu ternyata ketika itu sedang dijaga ya, lalu tiba-tiba si fosil ini bergerak-gerak guys, menunjukkan suatu aktivitas biologi gitu. Nah si Bu Siska kayak ini nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin banget gitu. Lalu semuanya nih para dinosaurus, ada yang menghangatkan, ada yang menjaga sekitar, ada yang membersihkan debu fosil kayak gitu-gitu ya. Dan ternyata krak-krak, lahirlah si Hadrosaurus. Keren gak tuh? Dia keluar dengan kulit keemasan yang pucat, lalu juga mata biru yang besar. Nah, Hadrosaurus ini tentunya langsung lapar lah ya, dia langsung haus, dia minta makan, dan dia ini nggak kesusahan gitu untuk mencerna tanaman-tanaman modern gitu. Dia kan dari 70 juta tahun yang lalu nih, so long gitu, lama banget kan. Nah terus itulah keajaibannya. Nah lalu pertumbuhannya dia ini juga cepet banget guys. Dia tuh 5 cm per jamnya. Jam 1 5 cm, jam 2 tambah lagi 5 cm, jam 3 tambah lagi 5 cm. Pokoknya per jamnya dia langsung tumbuh 5 cm. Dan ini juga apa ya, dari tim jahat nih dari tim jahat nih juga tetap mengintai mereka gitu kan, tetap mengintai mereka secara diam-diam. Dan tertangkaplah kejadian ini, dan si petingginya nih bilang nih, aku mau benda itu, aku mau spesimen hidup itu, kata dia begitu. Hadrosaurus ini dikasih nama Dara ya sama si Bu Siska. Nah lalu tanpa diduga-duga di malam hari ini ternyata mereka menemukan gitu alat-alat untuk mengintai mereka selama ini. Ada nemuin drone, ada menemuin tranquilizer, ada juga intinya mereka bersama-sama lah untuk menghadang ini semua. Ada yang nabrakin drone-nya, ada yang rusakin tranquilizer-nya, ada juga yang membawa Dara ini bersembunyi gitu di bawah danau, membuat jalur air darurat, yaitu Simosa dan Belly. Nggak disangka-sangka ini ternyata juga mendapat bantuan nih dari para warga. Ada yang memainkan godang Batak, ada yang memakai kain ulos, ada yang membawa parang. Intinya untuk membantu mereka lah, parang untuk memotong jaring, kain ulos untuk membungkus darah, terus godang Batak ini untuk mengacaukan sensor si drone-nya ini guys. Nah ketika Dara dievakuasi nih, dia kan dibawa ke kayak gua khusus gitu ya, di bawah air tuh ada gua lagi gitu. Di sana ada sinar UV buat menghangatkan si Dara ini. Dan ternyata di tengah malam Dara ini menyanyi dengan suara ultrasonik guys. Dan dia langsung menari gitu, membentuk pola spiral ya, dan langsung menunjuk ke arah langit seperti itu. Dan Bu Siska yang melihat ini tuh dia sangat terkesima ya, kayak wow, miss banget dia itu. Nah lalu itu ada 8 formasi cahaya gitu ya yang melingkar di atas danau. Dan raja dan tim menyaksikan gitu dari perahu. Wah ada apa nih, kata mereka begitu kan.
Ternyata muncullah nih kayak gemuruh gini, muncul dia kan, set muncul itu ternyata adalah darah raksasa atau Hadrosaurus raksasa. Dia juga suara yang menggema, dia bilang, akulah penjaga waktu, kata dia begitu. Lalu darah kecil nih dan darah besar ini saling bermain lah ya, berdua gitu, reuni kuno. Reuni dari zaman dulu. Dan darah besar ini bilang, pemburu fosil itu masih mengintai kita. Dia ingin mencuri ingin mencuri teknologi kami untuk membuat senjata. Dan apa yang dikatakan darah ini sejalan gitu, sejalur gitu dengan ditemukannya bukti-bukti. Ada kapal selam ini, ada sinyal radio, dan juga ada drone bersenjata. Bakalan ada apa lagi nih? Akhirnya mereka membuat strategi pertahanan nih. Mereka membuat transformasi khusus yang mereka tulis nih. Aku bacain ya. Peran dinosaurus dan tugas sebagai pengintai. Ada Terra dan Repi. Tugasnya melacak pergerakan musuh, begitu. Lalu di pertahanan ada Enki dan Spikey untuk benteng hidup di garis pantai. Lalu ada untuk serangan ada Mosa dan Tito untuk gangguan di bawah air. Lalu medis ada Belly untuk mengevakuasi warga. Lalu juga intelijennya ada Raja dan Ibu Siska untuk mendeskripsi komunikasi musuh gitu. Udah keren banget nih. Nah, udah aku bacain kan. Itu rencana mereka. Lalu Dara mengajarkan teknologi purba begitu. Mereka udah ada masing-masing ya di situ ya. Kayak ya udah solid lah ya. Teknologi purba ini juga mereka tulis nih guys, aku bacain juga ya. Ada generator plasma dari kristal di danau, ada perisai ultrasonik dari nyanyian Dara nantinya, juga ada jaring energi dari tanaman purba. Wah, sangat kompleks ya mereka ternyata. Di zaman itu ternyata mereka udah punya teknologi sekeren itu ya kan. Nah akhirnya nih dimulai nih fase 1 nih, drone ditembak nih pakai yang sinar-sinar tadi itu, sinar plasma itu. Terus kapal selam mereka terjebak di dalam vortex buatan Mosa gitu ya kan. Dan tim pemburu nih kabur ya, tangan robot mereka ini tertangkap di kristal waktu kayak begitu. Nah Dara besar ini memutuskan ingin membuat kembali kristal waktu, tetapi itu juga ada pengorbanannya. Mereka harus diawetkan guys. Dan Dara besar ini berpesan, jaga keseimbangan alam. Suatu saat kami akan kembali saat manusia sudah siap, kata dia begitu. Dan setahun kemudian nih udah lama ya kan dari kejadian itu, ternyata di Danau Toba ini menjadi cagar biosfer dan ditetapkan oleh UNESCO. Lalu mereka membangun pusat penelitian purbakala. Lalu juga raja kini punya kalung aneh yang bersinar gitu loh. Kayak ada apa nih gitu. Apa nih kalungnya? Nah, udah berlalu ya. Ini udah 5 tahun kemudian gitu. Bu Siska dan raja ini masih tetap meneliti di sana. Bu Siska ini ada di depan layar kristal gede gitu ya. Dia bilang, lihat ini, pola cahayanya persis seperti kalungmu, kata dia begitu. Kenapa kalungnya ya? Nah ketika akhirnya raja ini melepaskan kalungnya dan meletakkan di dekat kristal, nih ada sebuah keajaiban yang baru gitu. Tiba-tiba gravitasi ini hilang selama 17 detik. Terus tiba-tiba si Spikey ini, dia tiba-tiba bisa matematika sederhana gitu. Keren banget gak sih? Akhirnya ketika mereka meneliti ini, mereka menemukan fakta yang mereka tulis nih. Aku bacain juga ya. Mereka menemukan fakta yang mengejutkan nih. Kristal adalah perpustakaan DNA purba, menyimpan informasi genetik ribuan spesies, dapat mencetak organisme sederhana. Itu yang pertama. Tulisan yang kedua, Dara bukan alien, merupakan hasil evolusi dinosaurus cerdas dan mengembangkan teknologi kristal 65 juta tahun yang lalu.
Tulisan yang ketiga, Danau Toba adalah baterai raksasa. Energi geotermalnya mengisi kristal-kristal. Nah, keren banget gak tuh? Ada baru lagi kan? Nah, tentunya para orang-orang jahat ini nggak akan berhenti dan dia akhirnya mengirimkan email kepada Ibu Siska dengan nama anonim ya. Dia kirim email, serahkan, atau dia nunjukin foto kapal selam militer tuh sedang mendekati danau, kayak gitu. Nah, tentunya mereka juga akan membuat suatu rencana baru kan, dan dengan dinosaurus-dinosaurus yang udah di-upgrade nih, dengan belly yang lehernya ini udah bisa ngasilin medan magnet. Lalu Mosa yang udah di-upgrade juga. Lalu Petra yang sekarang itu Tera, sorry. Tera yang udah ada drone-nya juga nih. Jadi dia terbang kemana-mana tuh ada drone-nya begitu. Nah, saat tim akan memindahkan kristal-kristal ini tuh muncullah sebuah pesan dari Dara. Dia bilang, jagalah kristal-kristal ini maka kami akan menjadi sekutu terbaikmu. Warisan kami adalah untuk dijaga dan dipelajari, bukan untuk dikuasai, kata dia begitu guys. Dan ternyata hologram ini menunjukkan 12 lokasi yang berbeda di seluruh dunia gitu, termasuk ada di Rusia, ada di Brasil juga, ada di Mongolia juga, nyebar kan berarti. Nah, di tengah-tengah proses evakuasi ini tiba-tiba kalungnya raja nih terbang begitu guys, lepas sendiri, terbang. Dan air danau ini menjadi biru elektrik gitu. Bakalan ada apa lagi nih ya kan? Lalu di bawah danau, jauh di dasar danau ada sepasang mata yang terbuka, kayak gitu. Tiba-tiba di jam subuh nih ya, mereka nggak duga-duga gitu, ada air danau nih tiba-tiba meningkat 10 derajat gitu suhunya. Lalu para ikan ini berenang secara spiral guys. Dan raja yang terbangun dan menyadari hal itu, dia bilang, kita harus kembali ke danau, kata dia begitu. Dan ternyata muncullah Guardian 7 dengan penampakan yang besar, dan juga tangannya nih ada kristal-kristalnya begitu, dan penampakannya ini antara kayak campuran gitu antara manusia dan dinosaurus. Lalu Guardian 7 ini nunjukin nih peta dunia nih, di mana-mana ada kristal-kristalnya itu ya kan. Ternyata ada yang tinggal 9 nih, yang 3 udah hancur gitu. Sistem bumi akan runtuh, kata dia begitu, kalau semuanya hancur. Nah, lalu akhirnya mereka membuat suatu misi internasional guys. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada juga yang ke Amerika, kayak gitu ya, untuk menyelamatkan ini semua gitu. Waktu mereka itu cuma 99 jam menuju waktu kritis. Apakah mereka akan berhasil? Nah, mereka kan udah dibekali dengan teknologi nih. Nah, terus akhirnya ketika mereka bersiap berangkat nih, tiba-tiba kapal selam musuh ini muncul di permukaan, kayak gitu ya. Robot berbentuk T-Rex melompat ke darat. Sinyal Guardian terputus tiba-tiba guys, dan di layar nih muncul pesan, kami bukan ancaman, kami ingin menyelamatkan kristal dari penjaga, kata dia begitu. Bakalan ada apa selanjutnya? Ini gantung ya kayaknya penutup ceritanya. Mungkin bakalan ada season selanjutnya. Kita tunggu. Bye bye.